Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Yati. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di tengah pandemi virus corona ini anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini saya ingin mengulas kembali ya materi kita di bab 1 mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat Islam. Tentu anak-anakku, saya harapkan semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Jikalau ada yang belum, mari, ayo kita ramai-ramai kita datangi TPA ya. Insya Allah setiap sore ya, baik di TPA Anur Sekar Putih, di TPA di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, An-Naim Dondong, kemudian di SMP itu sendiri ya, itu ada TPA-nya. Jadi anak-anakku, yuk kita ramai-ramai ke musola, ke masjid guna mempelajari Al-Quran ya. Karena apa? Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali bukan kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran ya. Baik anak-anakku, Al-Quran itu pengertiannya apa? Ya, tentunya kalian masih ingat ya, di minggu-minggu kemarin saya sudah memerintahkan untuk merangkum, kemudian memberikan penjelasan melalui slide, dan sekarang pengertian Al-Quran itu sendiri adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur ya dari malaikat Jibril. Membacanya bernilai ibadah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Yang membedakan dengan sunnah ya, sunnah itu sendiri adalah segala bentuk perbuatan, perkataan serta takrir Nabi atau persetujuan Nabi yang dicatat ya, yang diturunkan atau diturun-temurunkan oleh para tabi'in atau para sahabat ya. Hadis ini fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat global, memerinci isi Al-Quran yang masih bersifat global ya. Kemudian menguraikan hukum-hukum yang masih belum jelas dalam Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa indah ya, sehingga fungsinya hadis ini adalah memerinci ya, memerinci isi dari Al-Quran ya. Nah, apa saja keistimewaan Al-Quran ya, keistimewaan Al-Quran itu sendiri ya. Yang pertama adalah Al-Quran itu menggunakan bahasa atau bahasa Arab ya, langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk dipahami. Banyak sekali sekarang hafidz-hafidzoh yang sudah hafal Al-Quran ya. Banyak sekali yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Ayo anak-anak, hafalannya sudah sampai surat apa? Yuk kita rajin lagi untuk menghafal, rajin lagi untuk mengaji ya. Kemudian beberapa hadis ya, banyak sekali hadis di muka bumi ini atau ya, tentunya kita harus bisa menyeleksi mana hadis-hadis yang berkekuatan lemah ya, dhaif atau sahih ya.
kita harus benar-benar jeli. Namun di materi ini saya ingin anak-anak menghafal beberapa hadis yang nanti akan saya share lagi ya. Hadis-hadis sederhana seperti hadis kebersihan hadis kebersihan atau hurus satrul iman, kebersihan sebagian dari iman ya. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta ahdamil ummahat ya, sebagai pengingat kalian bahwa betapa sungguh mulianya seorang ibu, sehingga Allah katakan sehingga ada hadisnya al jannatu tahta ahdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu ya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu ya, sebagai pedoman kita adalah Al-Qur'an dan sunnah atau hadis ya. Yang bedakan sunnah dengan hadis, kalau hadis adalah catatannya ya, kemudian sunnah adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa bisa memegang dua perkara, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Saya harapkan anak-anak bisa menjadikan Al-Qur'an dan hadis ini sebagai pegangan, sebagai pedoman ya, supaya hidup anak-anak ke depan nanti senantiasa mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Semua ada aturannya, semua diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Makanan yang halal, makanan yang haram, mana ya batasnya aurat, semuanya ada ya. Tugas kita adalah mempelajari, belajar dan terus belajar. Selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan, jangan pernah malas untuk belajar. Jadilah kebanggaan bagi orang tua ya, jangan kecewakan mereka. Mereka ingin kalian menjadi anak yang sukses di masa depan, menjadi anak yang soleh-solihah ya. Tunjukkan bahwa kalian bisa, kalian mampu. Terima kasih ya. Sebagai bentuk evaluasinya, nanti akan saya kembalikan, saya berikan soal untuk kalian kerjakan. Terima kasih anak-anakku, semoga Allah merahmati kalian. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masang